look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. Don't leave me hanging on the dial Nama saya yaitu Siti Fatimah dan Kalimat Hairani. Sebelum itu saya akan menjelaskan tempat di mana kita melaksanakan kegiatan PKL, yaitu di Hotel Grand Hyatt Cirebon. Hotel Grand Hyatt Cirebon berada di Jalan Tentara Pelajar nomor 103 sampai 107, Pengirian Kecamatan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat. Selanjutnya pemaparan pertama akan disampaikan oleh partner saya, yaitu Siti Fatimah. Kepadanya kami persilakan. Saya akan menjelaskan latar belakang kegiatan praktek kerja lapangan, yaitu untuk melatih dan memberikan pengajaran kepada siswa tentang bagaimana belajar secara langsung dalam dunia industri atau dunia usaha yang relevan terkait kompetensi keahlian masing-masing. Yang kedua, untuk memberikan bekal ilmu dalam dunia kerja agar di masa mendatang para siswa dapat bersaing dalam dunia industri yang semakin ketat seperti saat ini. Yang ketiga, meningkatkan mutu sekolah menengah kejurusan SMK serta mengimplementasikan materi diperoleh siswa dari sekolah masing-masing terkait jurusannya. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan kegiatan praktek kerja lapangan dibagi menjadi dua, ada tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan secara umum yang pertama untuk melengkapi salah satu syarat ujian, yang kedua meningkatkan, memperluas dan mematangkan keterampilan, yang ketiga menambah kembang sikap profesional sebagai tuntunan dunia kerja, yang keempat memiliki tenaga kerja yang profesional. Tujuan secara khusus yang pertama untuk mengetahui lebih dalam mengenai sarana prasarana PKL, yang kedua untuk mengetahui kegiatan kerja di dunia industri, yang ketiga untuk menambah wawasan siswa tentang dunia kerja, empat untuk menambah kedisiplinan siswa, yang kelima untuk memacu siswa agar dapat berwirausaha. Kemudian saya akan menjelaskan manfaat praktik kerja lapangan. Yang pertama, menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan semangat kerja yang sesuai tuntunan kerja. Yang kedua, memperkokoh hubungan sekolah dengan dunia industri maupun dunia usaha. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang kualitas. Yang keempat, menambah sumber daya manusia berkualitas sebagai tuntunan zaman di era teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah Grand Trias sendiri bermula dari Hotel Trias yang berada di Jalan Kartini nomor 86 Cirebon yang sudah berdiri sejak tanggal 29 November tahun 2003 dengan fasilitas 34 kamar, fasilitas restoran, fasilitas fitness center, dan nama Hotel Trias diambil dari anak owner bernama Trias. Dengan berjalannya waktu, Hotel Trias maju dengan pesat, absorbensi yang amat tinggi, sehingga owner berencana membangun hotel baru dengan bernama Grand Trias Hotel. Grand Trias Hotel Cirebon berdiri tanggal 3 Januari 2011 dan mempunyai karyawan 58 karyawan dari 7 departemen, dan mempunyai hotel ini bernama Bapak Haji Marno dan general manajernya Bapak Reza Hakiki. Terletak di pusat Cirebon, Grand Trias adalah tempat ideal untuk menelusuri Cirebon. Hotel modern ini terletak di dekat atraksi populer kota ini seperti Brage Mall, Masjid Agung Sacipta Rasa, dan Stasiun Cirebon. Ini adalah struktur organisasi Grand Trias Hotel. Yang pertama ada manajer operasional, yaitu Ibu Enting Haryani. Yang kedua ada general manager, yaitu Bapak Imam Reza Hakiki. Yang ketiga ada eksekutif asisten, yaitu Bapak Suheda. Di bawah ini ada departemen lain. Yang pertama ada Food and Beverage Manager, ada Bapak Sunario. Bapak Sunario ini
Dia adalah pembimbing kita selama kegiatan praktek kerja lapangan selama 3 bulan. Yang kemudian ada cook helper. Terus ada asisten food beverage manager, ada Bapak Indra. Kemudian ada senior waiter, kemudian ada junior waiter. Ada accounting manager, sales manager, HRD, kemudian ada supervisor front office, kemudian ada supervisor housekeeping, yang terakhir ada teknisi. Tadi pelaksanaan PKR tadi, ada hasil yang dicapai. Yang pertama, kita bisa melakukan food preparation dilakukan untuk menyiapkan bahan makanan selama 1 minggu. Biasanya preparation digunakan untuk mempersiapkan bahan makanan yang dilakukan untuk ala-kap dan untuk mempersiapkan breakfast besok. Hasil yang dicapai yang kedua, kita dapat ilmu gimana cara memotong. Di Great Place Hotel Cirebon, saya diajarkan bagaimana cara memotong yang benar dan rapi supaya hasilnya rapi dan untuk menghindari kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga, kita diajarkan memasak menu ala carte. Menu ala carte adalah susunan menu yang mana setiap minuman dan makanan yang dicantumkan dalam daftar menu telah dilengkapi dengan harga per itemnya. Selanjutnya ada teman-teman. Yang pertama, memanage waktu. Pada saat sekolah kita memasak satu resep itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi ketika terjun di dunia industri, kecepatan itu menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua, preparation. Di sana para trainee diajarkan sebuah berbagai potongan-potongan yang tepat dan benar. Jika tidak diperhatikan potongan-potongan tersebut akan bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Selanjutnya ada kendala-kendala. Yang pertama, kurangnya peralatan dapur seperti snack, blender, sehingga kita harus bergantian dengan chef yang lain membuat waktu kerja yang tidak efektif. Yang kedua, kurangnya sendok untuk mencicipi makanan. Yang ketiga, kurangnya persediaan troli. Yang keempat, sering terjadi macet saluran air. Selanjutnya, ada upaya tidak lanjut praktik kerja lapangan. Yang pertama, menambah peralatan dapur supaya tidak bergantian dengan seksion lain agar waktu kerja lebih efektif. Yang kedua, menambah peralatan khususnya sendok untuk mencicipinya. Yang ketiga, menambah sebuah troli supaya tidak kesusahan pada saat membawa barang banyak. Yang keempat, memperbaiki saluran air agar tidak macet kembali. Di sini ada beberapa dokumentasi BKL. Yang pertama, dokumentasi ini diambil ketika kami melakukan memotong sayuran. Di sini ada contoh kondimen, contoh sayur. Di sini ada beberapa contoh dokumentasi ini. Ganti Novi. Ada pisang panjang itu. Kemudian di sini ada kondimen cacai. Di sini beberapa menu yang biasanya dilakukan pada saat tahun baru atau barbekyuan. Di sini contoh kuah bubur. Selanjutnya di sini ada kondimen sate seafood. Di sini ada kondimen sambal goreng daging. Di sini dokumentasi kegiatan yang di sana kita masak berbagai macam olahan telur. Di sini ada gambaran Grand Place Hotel. Yang pertama, gambaran dari luar hotel yang pada saat malam hari. Di sini ada resepsionis, di sini ada playground. Di sini ini adalah dokumen
gambar restoran di Grand Prias Hotel. Di sini ada swimming pool. Dan selanjutnya ini ada dokumentasi PKL pada saat penyerahan siswa PKL ke pihak hotel. Yang kedua ada kegiatan monitoring PKL yang ke-1 dan yang kedua. Dan selanjutnya ini ada gambaran memamerkan siswa PKL kepada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kelas 10 dari temannya kelas 11. Ada yang bertanya tentang Grand Prias. Kalau apa yang bertanya ya? Kalau audiens nggak ada ke pelakukan. Kelas 10 pakai mic. Berdiri. Hotel Grand Prias itu dari pengalaman kakak itu bisa jadi rekomendasi buat adik kelasnya PKL ke situ apa enggak? Jadi itu termasuk hotel yang rekomend nggak buat kita ke PKL ke situ gitu? Rekomendasi nggak? Dari Rekomendasi nggak tempatnya? di PKL selama 3 bulan, apakah kalian merekomendasikan adik kelas untuk ke situ untuk PKL selanjutnya apa bagaimana? Iya sebenarnya sih bisa. Soalnya di sana juga tempatnya bagus, orang-orangnya juga baik-baik semua. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau di situ, bisa aja. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Seniornya gimana kan? Gimana apanya? Gimana mukanya? Gimana sifatnya? Ya sebenarnya galak lah enggak sih ya. Kalau waktu awalan emang galak ya, karena kita belajar, kita baru beradaptasi di sana, belum banyak kenalan juga di sana. Kalau ditanya ganteng-ganteng atau enggak, kira-kira apa ya? Ya lumayan lah ya. Ada yang mau ditanya lagi? Mau tanya, kalau di sana bahasa Inggrisnya wajib nggak? Sebenarnya sih nggak wajib, cuman kadang-kadang dites gitu. Maksudnya kayak misalnya kayak disuruh nih ngambil ini, terus kita nggak tahu gitu. Nama peralatannya juga kayak ya kadang bisa bahasa Inggris, kadang enggak sih. Nggak, ya tergantung aja. Perlu. Ya. Ada lagi? Kalau mau nanya, kalau misalkan untuk berangkat ke PKL ke lapangan itu jam berapa dan pulangnya paling lama jam berapa? Kalau berangkat pagi dari jam 6 sampai jam 3 sore. Kalau misalnya middle itu berangkat jam 12 siang sampai jam 8 malam.
kalau kalau berangkat sore dari mulai jam 3 sore sampai jam 11 malam. Tapi kalau rata-rata anak training udah diwajibin shift sore. Jadi pagi sama siang doang. Ada lagi? Kalau udah belum? Ke Bapak. Udah cukup? Ke ada Rima. Oke, dari Bapak cuma sedikit aja. Tadi Bapak lihat itu ada apa sih hambatan-hambatannya, hambatan tentang masalah equipment. Apa tahu equipment? Apa? Peralatan. Di situ ada kekurangan pisau, kekurangan artileris atau sendok garpu. Nah, lagi pisau ya. Adalah poin penting ketika kalian di kitchen atau untuk alat untuk melakukan preparation. Upaya apa ketika mau contoh kalian disuruh ini untuk melakukan kegiatan pemotongan tapi pisaunya kurang, solusi kalian apa pada saat itu? Bawa pisau sendiri dari sekolah. Setiap hari? Iya, setiap hari. Dan itu aman ya selama ini ya? Karena yang udah ya aman ya, kalian jangan razia ya di luar ya. Untuk artileris itu untuk kondisi apa tuh? Kayak pisau sendok garpu, kekurangan tuh pada saat gimana? Pada saat kalian makan, apa kalian setiap hari makan pakai tangan? Apa gimana? Pada saat makan soalnya kalau misalkan ada cuci piring tuh Pak, sendok sama garpunya juga di bawah resto. Langsung di bawah. Iya, Ya? langsung di clear up. Jadi di kitchen sendiri tidak ada apa sih simpanan sendok garpu gitu untuk yang lain. Jadi kalau dicicipin makanan pakai apa? Enggak, ada, tapi kadang ke bawah sama resto. Ada. Ada. Tapi kan masih ada kan? Masih. Oh, gitu. Ya udah. Oke, gitu aja. Gambaran tadi Bapak jelas lagi kan pertanyaan anak-anak ya kelas 10 ya, rata-rata 2 pertanyaan tanya orang kitchen cakap-cakap apa enggak, yang galak-galak apa enggak. Itu tergantung kondisi ya. Kondisi mungkin yang sudah merasakan di dapur atau di hotel. Satu, kondisi hotel itu kitchen terutama itu panas. Dan mungkin ada beberapa orang yang bawaannya gimana ya, karena kondisi panas dan dengan suasana yang enak, kalian bikin ular yang lagi marah-marahin, itu wajar. Mungkin Bapak yakin dari semua anak kalian di sini sudah merasakan ada yang dimarahin, ada yang pernah dimarahin nggak? Atau ditegur pelan tapi nggak enak? Pernah kan? Jadi mungkin setiap masing-masing orang kan beda-beda cara penyampaian marahnya, ada yang langsung frontal, ada yang saklek, ada yang pedes, ya, ada yang manis tapi ngekit, ya itulah. Anggap aja kalau nanti kelas 10 ketemu orang-orang kayak gitu, anggap aja mereka itu cinta sama kalian dan begitu. Sayang, peduli. Yang bahaya itu ketika kalian di PKL, kalian dicuekin. Ya, ada yang begitu nggak? Dicuekin. Jadi kalau dicuekin artinya kalian nggak akan mendapat ilmu apapun, ya. Tapi kalau masih peduli sama kamu, masih keras sama kalian, berarti masih sayang sama kalian. Gitu aja. Ya, gitu aja. Terima kasih. Yes, oke, good job. Dan terima kasih bimbingnya Bu Bintri sudah membimbing anak dengan baik. Ya, semoga dari bermanfaat buat kalian dan bisa jadi cerita untuk kalian. Dan kalau memang kalian kedepannya untuk mau kerja di sana ya silakan. Tapi rata-rata tidak mau. Ya, kenapa? Gak enak. Mau nggak? Mau. Oke, silakan. Hasil terbaik. Terima kasih. Tutup saja. Pertanyaan? Iya, betul. Kesimpulan dari paparan-paparan yang disampaikan oleh kakak saya yaitu yang pertama, setelah mengadakan dan melaksanakan praktek kerja lapangan,
Akhirnya saya mengetahui yang sebenarnya atas hasil yang diperoleh dari sekolah, serta memperoleh pengetahuan tentang teori-teori, praktek, dan bahan-bahan atau benda yang belum pernah dipelajari di sekolah. Kesimpulan yang kedua yaitu di samping itu juga saya dapat mengetahui bagaimana pengalaman bekerja di industri. Dengan hal tersebut, penyusun menjadi dewasa dan lebih menghormati kerja keras orang tua. Karena mencari nafkah untuk keluarga memanglah tidak mudah, butuh banyak pengorbanan. Dan yang terakhir adalah dapat memahami konsep-konsep non-akademis dan non-teknis di dunia kerja, seperti menjaga hubungan atasan dengan bawahan, menjaga hubungan, relasi, dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu guru serta teman-teman dan adik-adik kelas kami, berhubung waktunya sudah habis. Belum, masih banyak. Izinkan saya untuk berpantun ya. Ada arisan guru bahasa Indonesia. Ibu Hajah pergi mengaji. Oh, enggak. Pergi ke kelas. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Demikian hasil acara kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.